Halo semua, kembali lagi di channel Schwarzer Anime. Kali ini gua akan membahas tentang keluarga Yotsuba dari anime Mahoka Koko no Retosei. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, kita bahas Ten Master Clan dulu ya. Jadi di dunia Mahoka ini ada namanya Ten Master Clan, seperti yang kalian sudah tahu, yaitu clan yang isinya 10 clan dengan kemampuan sihir terkuat di Jepang. Nah, ini berikut anggota Ten Master Clan sesuai urutan dari angka 1 sampai 10. Dimulai dari Ichijo, Futatsugi, Mitsuya, Yotsuba, Itsuwa, Mutsuzuka, Saegusa, Yatsushiro, Kudo, dan Jumonji sebagai yang terakhir atau yang berada di nomor ke-10. Sekedar info, ini data untuk anime season 1 dan season 2 ya. Karena nanti di season kedepannya akan ada pergantian keluarga dari Ten Master Clan. Dari daftar Ten Master Clan tersebut, yang mempunyai kekuatan dan pengaruh paling besar adalah Yotsuba dan Saegusa. Nah, Yotsuba dan Saegusa sendiri memiliki hubungan yang buruk ya, dikarenakan insiden di masa lalu, di mana saat itu Yotsuba Maya, pemimpin klan Yotsuba yang sekarang, dan Saegusa Koichi, pemimpin klan Saegusa sekarang atau bapaknya Mayumi, itu dijodohkan untuk bertunangan mereka berdua ini. Nah, tetapi terjadi insiden di mana Maya diculik dan akhirnya tidak bisa punya anak. Dan akhirnya hubungan mereka pun renggang ya. Untuk cerita lengkapnya nanti akan dibahas di akhir. Masuk ke pembahasan utama. Jadi keluarga Yotsuba ini merupakan klan yang paling ditakuti karena kekuatan dan influence mereka yang terus meningkat tiap tahunnya. Bahkan sudah sejak lama melampaui kekuatan anggota Ten Master Clan lainnya. Apalagi jika ditambah Miyuki dan Tatsuya, keluarga Yotsuba sudah tidak tertandingi. Bahkan kalau semua klan bersatu, itu juga masih belum mampu buat ngalahin Yotsuba. Saat ini, yang punya kekuatan terbesar di Jepang itu bukan JSDF atau Japan Special Defense Force, tapi Yotsuba. Dikatakan juga, jika misalkan Yotsuba tiba-tiba berubah menjadi teroris, mereka dapat memulai Perang Dunia Keempat. Untuk di kalangan organisasi teroris sendiri, nama Yotsuba itu paling ditakuti. Ada juga pepatah beredar di telinga para organisasi teroris itu yang berbunyi, "Jangan pernah berurusan atau mengganggu keluarga Yotsuba." Meskipun anggotanya tidak banyak, anggota klan Yotsuba ini sangat terampil dalam mengcounter serangan teroris dan melakukan assassination atau misi pembunuhan. Mereka juga sangat terlatih ya dalam operasi gelap atau Black Ops, dan tidak ada klan lain yang mampu menyaingi Yotsuba dalam hal Black Ops atau operasi gelap seperti pembunuhan, mata-mata, dan lain-lain. Keluarga Yotsuba sendiri hidup dalam kerahasiaan dan merupakan satu-satunya keluarga yang mengadopsi sistem cabang. Nah, jadi anggota klan Yotsuba itu terbagi-bagi menjadi beberapa cabang, sehingga membuat mereka susah dikenali apakah berasal dari klan Yotsuba atau tidak. Hanya satu anggota klan Yotsuba yang diketahui oleh masyarakat publik, yaitu sang pemimpin klan Yotsuba Maya, yang juga mempunyai julukan Demon Lord of the Far East dan Midnight Queen. Nama Yotsuba sendiri hanya boleh digunakan oleh pemimpin klan saja. Sisanya anggota cabang memakai nama dari cabang mereka masing-masing, seperti Miyuki dan Tatsuya yang memakai cabang Shiba dari ayah mereka. Nah, hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui apakah seseorang tersebut merupakan bagian dari keluarga Yotsuba atau tidak. Markas utama dan rumah untuk anggota cabang lainnya juga sangat rahasia ya. Saat menelpon atau mengirim pesan, keluarga Yotsuba menggunakan enkripsi jaringan yang berubah setiap 1 jam. Nah, hal ini membuat mereka sangat sulit untuk disadap dan dilacak. Bahkan Tatsuya sendiri tidak terlalu tahu mengenai keluarga Yotsuba lainnya. Berikut anggota keluarga dari klan Yotsuba. Yang pertama ada Yotsuba sendiri, yaitu kepala keluarga.
dan yang lainnya sebagai cabang keluarga, yaitu Mashiba, Shiba, Shiba, Kuroba, Shizuka, Shibata, Mugura, dan terakhir Tsukuba. Nah, yang bertugas untuk mengumpulkan informasi atau misi mata-mata adalah keluarga Kuroba. Seperti yang dapat kalian lihat di season 2 animenya, yaitu Ayako dan Fumiya. Berikut list lengkap keluarga Yotsuba, mulai dari para keluarga yang sudah lama, keluarga tetua atau elders, sampai ke keluarga yang sekarang, yang akan menjadi kandidat kepala keluarga. Keluarga Yotsuba juga mendapatkan julukan Untouchables, yang artinya tidak dapat disentuh. Nah, julukan ini didapatkan saat perang masa lalu antara keluarga Yotsuba dengan organisasi bernama Dahan, yang dulunya menculik Yotsuba Maya saat ia berusia 12 tahun, yang saat itu sedang bertunangan dengan Segusa Koichi. Maya diperkosa dan tubuhnya dieksperimen. Ditambah stres dan trauma berat, membuat Maya tidak dapat mempunyai anak, yang menyebabkan berakhirnya hubungan pertunangan antara Maya dan Koichi. Saat perang, dari sisi Yotsuba hanya kehilangan 300 orang atau setengah dari anggota keluarga, sedangkan untuk sisi Dahan, kehilangan sekitar 4.000 orang yang mati, termasuk menteri kabinet, birokrat kelas atas, perwira, penyihir, dan peneliti. Demi seorang gadis, keluarga Yotsuba berani mengorbankan setengah anggota mereka, menyatakan perang ke satu negara, dan membalaskan dendam mereka. Jadi bisa disimpulkan ya, kekuatan Yotsuba. Ya, satu orang bisa bunuh 100 orang lah dari organisasi teroris itu. Karena serangan dari Yotsuba, Dahan mengalami keruntuhan dari dalam organisasi setelah 1 tahun. Dan akhirnya organisasi Great Asian Union menyatukan benua Asia. Dan di antara para organisasi ini, mereka yang mengetahui kebenaran tentang runtuhnya Dahan, Yotsuba mulai ditakuti sebagai untouchable. Beredar juga rumor yang berbunyi, jangan pernah menyentuh Yotsuba dari Jepang. Jika kau melawan mereka, maka kau akan dihancurkan. Yang terakhir, keluarga Yotsuba juga menerapkan sistem Guardian. Hal ini merupakan keputusan setelah kejadian Yotsuba Maya yang dulunya diculik. Akhirnya dikerahkan penjaga untuk para kandidat kepala keluarga Yotsuba dan orang-orang yang mempunyai posisi tinggi di klan. Para Guardian harus melindungi tuan mereka. Guardian harus siap menjaga tuannya selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Guardian tidak mempunyai hak untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai Guardian. Guardian bertugas dari saat dipilih hingga mati. Guardian juga tidak digaji, tapi jika mereka membutuhkan sesuatu, maka keluarga Yotsuba yang akan menyiapkannya. Beberapa Guardian yang diketahui sejauh ini adalah Tatsuya, Guardian Miyuki, dan Sakurai Minami, Guardian kedua Miyuki. Ya, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga menarik dan seru ya. Selanjutnya akan ada video pembahasan tentang masa lalunya Tatsuya. Mulai dari eksperimen sampai akhirnya menjadi Guardian Miyuki. Kalau videonya udah rilis, nanti kita taruh link di pojok kanan atas. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.